ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita kali ini pembahasan yang sangat penting untuk diketahui dan diambil manfaat darinya, yaitu pembahasan mengenai ta'ziyah. Kita mengenalnya juga sebagai ta'ziyah, suatu ibadah ya yang disalahpahami oleh kebanyakan dari kaum muslimin, terutama di Indonesia, karena tata caranya yang memang qadar Allah tidak seperti yang sesimpel sunnah Nabi SAW. Padahal ta'ziyah itu ibadah ya, tetapi ibadah yang kemudian menjadi perkembangan tradisi yang di dalamnya kadang-kadang ada penyimpangan, kadang-kadang ada kebid'ahan, kadang-kadang dibumbui oleh khurafat, dan bahkan bisa jadi kadang-kadang ada kesyirikan di dalamnya. Dan kita ikhwas sekalian, tentu saja kita berdiri untuk berdakwah, bukan untuk mengoleskan wajah kita dengan minyak sehingga menyenangkan kalbu para masyarakat walaupun menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Melainkan kata Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambil itu, dan apa yang Rasul larang terhadap kalian maka berhentilah dari itu. Dan kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan dalil-dalil lainnya seperti man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ta'ziyah ini perlu dipahami jemaah sekalian rahimakumullah. Apa itu ta'ziyah? Apa itu ta'ziyah? At-ta'ziyah adalah hamlul musabi 'ala sabr. Ta'ziyah adalah membawa orang yang kena musibah di atas kesabaran, yaitu mendukung dan memotivasi orang yang terkena musibah di atas agar senantiasa bersabar, tidak melakukan niyahah atau meratap, dan tidak
bersedih dengan skala yang berlebihan atau dengan derajat yang berlebih. Itu ta'ziyah sesimpel itu. Ta'ziyah sesimpel itu. Dan ta'ziyah termasuk ibadah yang disyariatkan, termasuk hal yang berpahala. Ya. Dan ta'ziyah ini tidak ada lafal yang khusus dengan pakem tertentu. Ya, dengan pakem tertentu. Namun lebih afdal seseorang berta'ziyah dengan lafal-lafal yang memang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya di sini ta'ziyah itu bukan seperti apa yang ditampakkan di lapangan realita masyarakat, terutama di Indonesia. Tidak seperti itu. Ta'ziyah itu simple. Ta'ziyah itu simple. Dan ta'ziyah itu pada asalnya berupa kalimat-kalimat yang bisa membangun motivasi atau bisa membangun seseorang dari keterpurukan ketika terkena musibah. Itu ta'ziyah. Tetapi tentu dikaitkan kalimat-kalimat tersebut ada kaitan keagamaan dan penisbatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti semoga Allah Ta'ala tambahkan hatimu, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaanmu, dan seterusnya. Dengan bahasa Indonesia juga bisa ta'ziyah. Baik dengan langsung berbicara dengannya langsung offline, bahkan bisa juga karena sekarang sudah ada komunikasi, ada wasail atau wasilah-wasilah seperti WhatsApp dan lainnya dari media sosial, bisa dengan itu ta'ziyah. Sehingga ta'ziyah itu tidak harus langsung hadir di tempat ketika itu. Taib, akan kita fahami jemaah sekalian, dikatakan dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin, dan ini fasal yang dijudulkan oleh penulis hafizahullah, munkaratun tahsulu fi ta'ziyah. Beberapa kemunkaran yang terwujudkan dalam konteks ta'ziyah. Ya, urusan kemunkaran nanti insyaallah kita akan membahas dulu bagaimana perkataan para ulama tentang masalah ta'ziyah. Dikatakan oleh Syekh Abu Ubaidah Syekh masyhur rahimahullah, la khilafa bainal ulama'i fi masyru'iyyatil aza. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang disyariatkannya ta'ziyah. Bal bistihbabiha. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang dianjurkannya ta'ziyah. Jadi ta'ziyah itu sifatnya dianjurkan, bukan sampai menjadi kewajiban, sehingga bukan barometer seseorang itu masih menganggap saudara atau tidak dengan ta'ziyah atau tidak. Enggak, bukan itu barometernya. Ya, lebih-lebih durasi atau waktu kapan ta'ziyah itu sebenarnya tidak dibatasi, harus sebelum atau setelah, itu bebas sebenarnya. Nanti akan kita sebutkan perkataan para ulama. Wa qalu, dan di antara ulama berkata, di antara Ibnu Qudamah menyebutkan, yustahabbu ta'ziyatu jami'i ahli musibah. Dianjurkan perbuatan ta'ziyah oleh seluruh keluarga dari ahli musibah ini. Paman, bibi, anak, bapak, ayah, dan seterusnya. Dari keluarga. Atau dianjurkan, terjemahan yang lebih tepat adalah dianjurkan untuk menta'ziyah seluruh pihak yang ketika itu terkena musibah itu. Ahli musibah, yaitu keluarga musibah itu. Ya. Jadi ketika satu keluarga dapat musibah, baik mungkin kehilangan seseorang, mungkin wafat anaknya atau wafat bapaknya, taib, kita bertakziah, dianjurkan. Kita bertakziah. Kan yang sedih ini bukan mayitnya. Mayitnya itu udah urusan dia di alam barzakh nanti. Yang sedih adalah siapa? Keluarganya. Maka kita berikan motivasi, berikan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang membuat kalbunya lebih tentram, lebih tenang kepada ahlul mayyit gitu. Kepada keluarga mayit ini, ya. Baik yang kibar maupun sigar, ya. Baik yang sudah tua maupun masih kecil. Jazakumullah khairan jazaa. Wa yakhussu khiyarahum wal manzura ilaihi man bainahum. Lebih khusus lagi kalau yang ditakziah ini atau yang orang yang wafat ini adalah orang yang terpilih, atau mungkin yang ditakziah yang kita dekati untuk kita berikan kalimat-kalimat yang baik, itu adalah orang-orang yang dipandang di keluarga tersebut, ya. Kenapa begitu? Misal anaknya wafat. Anaknya wafat dan ayahnya mungkin seorang yang terpandang, ya, dan keluarganya sedih semua.
maka kita dekati ayahnya ini yang mana beliau seorang yang terpandang. Semoga Allah Ta'ala ganjari Bapak kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Ta'ala berikan ganti yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, dan juga rasa syukur terhadap segala takdir Allah Azza wa Jalla gitu. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat tersebut Bapak itu akan membaik kondisi kalbunya, kemudian bisa menyeru orang-orang yang di keluarganya untuk bersikap yang sama gitu. Maka ini sangat dianjurkan. Ini sangat dianjurkan ya. Terutama oleh para dai ya, dilakukan oleh para dai misalnya ya, di antara jemaah ya yang mungkin jemaah sini kemudian dai ini kenal baik dengan jemaah sini misalnya. Ada yang wafat dari keluarganya, sedih beliau, maka sang ustadz kemudian mendatangi rumahnya, baik sebelum dikubur mayat tersebut atau setelah dikubur didatangi kemudian. Pak, Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabah ya Pak ya, insya Allah ganjarannya terbaik dari Allah, insya Allah gantinya terbaik dari Allah. Semoga Allah Ta'ala maafkan beliau dan seterusnya. Ya, ini mungkin, dan Bapak ini misalnya orang DKM yang mungkin terpandang di Masjid Baitur Rahim atau area sini gitu misalnya. Ya mungkin dia akan kemudian mencontohkan, Masya Allah. Nah, alhamdulillah telah diberikan kalimat-kalimat baik dan doa-doa yang baik oleh sang ustadz. Akhirnya terpengaruh itu dengan kalimat-kalimat yang baik itu, akhirnya kesedihan yang tadinya tampak di raut wajahnya kemudian menjadi ketenangan, dan mungkin saja itu akan menjadi influence yang sangat baik kepada keluarga besarnya. Ini takziah seperti ini jemaah sekalian. Ya, yang tergambar di kita, gambaran takziah adalah antum harus hadir sebelum penguburan. Enggak hadir durhaka. Atau belum hadir ditunggu. Yang penting hadir, yang penting setor muka. Salah, khata. Setor muka bukan ta'ziah sama sekali. Setor muka sama sekali bukan ta'ziah. Cuman ngeliatin mayat doang, dah selesai. Terus duduk di kursi-kursi yang ada kanopinya di atas atau tendanya. Ini bukan ta'ziah syar'iyah. Waduh, gimana Ustaz? Kok disalahin? Iya. Terus ini apa? Ya Allah alam. Apaan coba? Ya ngumpul. Bukan takziah. Ini masuk ke dalam nanti maktam. Nanti insya Allah akan kita bahas. Entah waktunya pas atau enggak. Allah alam. Tapi kita baca dulu yang di kitab. Kemudian mereka berkata, dan juga dianjurkan pula untuk mentakziah wa dzat dha'fi minhum ala tahammulil musibati li hajatihi ilaiha. Mentakziah mayit, keluarga mayit, yang mana mentakziah di sini artinya apa? Yaitu menuturkan, memotivasi dengan kalimat-kalimat yang membuat orang ini bisa bersabar atas musibah. Itu takziah yang hakiki. Nah, orang ini lemah misalnya. Lemah mungkin karena putrinya atau putranya wafat. Ibu ini lemah atau bapak ini memang lemah. Hatinya tuh lemah gitu loh. Mudah berkeluh kesah atau bagaimana? Antum ta'ziah. Masya Allah Pak, tenangin. Redakan dulu tangisnya. Bismillah. Minta sama Allah kebaikan. Dia lus-lus dadanya, punggungnya, ya dirangkul. Ini ta'ziah dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa-doa yang baik. Ini ta'ziah. Ya, supaya orang ini bisa apa? Bisa bertahammul terhadap musibah. Bisa menahan beban musibah dengan baik gitu loh. Tidak terpuruk, tidak depresi berlebihan, dan tidak suudzon pada Allah. Jangan sampai terjadi niyahah atau ratapan. Baik, dan dikatakan pula, waqalu, para ulama berkata, la yu'azzi ar-rajulu al-ajnabiyya, la yu'azzi ar-rajulu al-ajnabiyyu syawabban nisa'i makhafatal fitnati. Janganlah seorang pria ajnabi non mahram mentakziah perempuan-perempuan muda, enggak boleh. Ingat, mentakziah perempuan-perempuan muda ini yang ditakziah bukan mayit jemaah. Bukan berarti ada mayit kita takziahin, kita sabar ya mayit, bukan itu. Udah. Yang kita nasihati siapa? Ahlul mayit, orang terdekat mayit. Nah, di antara orang terdekat mayit ini ada syawabun nisa, ada perempuan-perempuan muda. Mungkin adiknya, mungkin kakaknya, ya. Terus kita dekati kemudian sabar ya, jangan ini ya. Nah, ini namanya PDKT.
namanya PDKT. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Sunai PDKT ya gitu ya. Ini pendekatan namanya. Maka enggak boleh, kenapa? Makhafatal fitnah. Khawatir terjatuh dalam fitnah. Dan dikatakan wala yu'azziz syabatu illa maharimuha. Tidak boleh mentakziah atau mentarghib atau mengucapkan kalimat takziah kepada perempuan muda kecuali mahram-mahramnya. Ya, adapun dari perempuan lain enggak masalah, itu sama-sama perempuan. Tapi kalau dari pihak laki-laki, mahramnya saja yang mentakziah. Ya, begitu. Taib, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau berkata wa ta'ziyatu min hini mautil mayyiti fil manzili wal masjidi wa tariqil quburi wa ba'da dafni wa mata uzziya wa mata azza, atau bisa juga wa mata azza fa hasan. Ta'ziyah itu bisa dilakukan ketika wafatnya mayit ini bisa dilakukan fil manzil, di rumah boleh. Tapi ingat, bukan yang seperti gambaran tadi. Di rumah ta'ziyah, ke rumahnya, taib, ke rumahnya. Kemudian ada keluarganya mungkin di situ, kemudian kita tenangkan keluarganya. Ta'ziyah seperti itu. Di rumahnya tafadhol. Fil masjid, di masjid boleh ketika lagi salat jenazah atau sebelum salat jenazah atau setelah salat jenazah, al-muhim di masjid. Ya, keluarga ini ta'ziyah, bukan orang sembarangan, keluarganya, orang yang terdekat pada mayit. Wa tariqil quburi, dan di jalan menuju pemakaman ketika di dipanggul apa di apa itu namanya, ditandu ya, ketika ditandu kan ahlul mayyit itu kan ikut kita motivasi mereka. Ada yang menangis kemudian tenang, semoga Allah Ta'ala berikan yang terbaik, semoga Allah Ta'ala rahmati beliau, semoga Allah Ta'ala ganti yang lebih, dan seterusnya. Wa ba'da dafn, ya, dan setelah pemakaman ya, nanti ada akan lafal dari Nabi SAW tentang ta'ziyah. Lafalnya bagaimana nanti akan Anda sebutkan hadisnya insyaallah. Wa ma ta'azza fa hasan, kapanpun dia bertakziah maka itu baik. 2 hari setelah kematian fulan, maka ada yang masih ngerasa enggak nyaman dengan kematian fulan atau sedih, datang temannya menziarahi kemudian takziah, enggak masalah, enggak ditentukan waktunya harus kapan. Tapi fa idza syahidal janazata ahbabtu an tuakhkhara at-ta'ziyatu ila an yudfanal mayyit. Kalau misalnya dia menyaksikan jenazah, ya mungkin dia memang dibutuhkan, ya, sebenarnya berkumpul belaka gitu, kalau nggak ada manfaatnya, bukan buat membantu, mendingan nggak usah. Itu mempersulit nanti jadinya, mempersulit dan membuat pengeluaran yang lebih. Tapi mungkin kita memang membantu untuk menyaksikan jenazah, mungkin memandikannya, atau kita akan mengkerandakannya atau bagaimana lah nanti, ya. Tapi misal seseorang menyaksikan jenazah, maka bagi yang menyaksikan jenazah, maka ahbabtu an tuakhkhara at-ta'ziyah ila an yudfanal mayyit. Ya. Aku lebih suka, kata Imam Syafi'i, agar ta'ziyah itu diakhirkan setelah apa? Di kubur mayit itu. Kecuali illa an yara jaza'an minal musabi fayu'azzihi 'inda jaz'ihi. Kecuali kalau misalnya dia melihat keluarga yang terkena musibah ini ketika dalam proses pemandian jenazah, itu keluarganya nangis-nangisan, jaza', yaitu sedih banget, maka hendaklah dia mentakziahnya ketika sedang pada sedih itu. Enggak masalah diawalkan. Ya, wa yu'aziz saghira wal kabira wal mar'ah. Silakan dia mentakziah anak kecil nangis, bapaknya wafat atau paman tercinta wafat atau kakaknya wafat atau adiknya wafat, sedih. Elus kepalanya kemudian motivasikan dia, tapi nisbatkan perkara kepada Allah. Jangan malah justru dunia yang ini bukan takziah syar'iyyah. Kalau dunia yang iming-imingi, tenang deh, kamu dapat warisan asobah, ya, sisanya kan.
Atau itu bapaknya misalnya, tenang Pak, ini anak Masya Allah, ini anak mah kaya, nanti insya Allah bapak dapat warisan. Nggak mungkin kan takziah kayak gitu. Atau anaknya digituin, tenang nak, udah tenang, bapakmu kan meninggalkan harta banyak. Ini gimana? Ini malah bukan takziah, ini nyukurin, ya. Jadi takziah dinisbatkan ke akhirat, kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ini semua milik Allah. Allah Ta'ala mengambil apa yang Allah inginkan, Allah memberi apa yang Allah Ta'ala inginkan. Dan juga orang yang tua boleh takziah, kita motivasi. Wal mar'ah, dan perempuan, tetapi illa, kata Imam Syafi'i, illa an takuna imra'atan syabah, kecuali perempuan tersebut adalah perempuan di keluarga tersebut yang masih syabah, masih belia, masih muda, maka jangan ditakziah. Kenapa? Wala uhibbu mukhatabataha. Aku tidak suka, kata Imam Syafi'i, tidak aku suai orang yang mentakziah itu mengajak bicara perempuan yang muda ini, karena ini bisa kesempatan yang baik ini untuk tadi yang Anda sebutkan, ya. Illa lidhi mahramin, kecuali mahramnya nggak masalah takziahnya. Ya begitu kata para ulama, ya. Wa'allalu, kata Syekh masyhur, wa'allalu masyru'iyyataha biqaulihim bima yusallihim wa yakuffu min huznihim wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabr. Dan para ulama mereka mentaklil, dan mentaklil di sini memberikan atau menjabarkan tentang ilat dan sebab mengapa ta'ziah itu disyariatkan. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah tasliyah. Karena ta'ziah itu bisa menghibur orang yang terkena musibah. Ya, sebenarnya musibah itu beragam macam. Penyakit itu bisa musibah. Ya, tapi ini istilahnya biasanya bukan ta'ziah. Ya, istilahnya biasanya adalah iyadah atau ziarah, ya. Taib, dan tujuan ta'ziah itu supaya mereka itu bisa ridha dan juga bersabar. Ya, taib, dikatakan oleh para ulama, dan ini disebutkan, kata Syekh bin Baz rahimahullah, walaysa fiha lafzun makhsus. Ya, ta'ziah itu tidak ada lafal yang khusus. Ingat, berarti ta'ziah ini pada hakikatnya adalah melafalkan atau berkata kepada ahlul mayyit hal-hal yang baik buat mereka, sehingga mereka tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa bersabar dan ridho. Itu seperti itu ta'ziah pada hakikatnya, dan cukup seperti itu. Tidak perlu berlarut-larut, ya. Cukup seperti itu. Bal yu'azzil muslimu akhahu bima tayassara minal alfadhil munasibah. Melainkan seorang muslim mentakziah saudaranya dengan apa yang mudah dari lafal yang cocok, seperti mengatakan ahsanallahu azaaka wa jabbara musibataka wa ghafara limayitika. Kalau misalnya itu mayit muslim, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada dirimu, dan juga menjadikan musibahmu ini musibah yang ringan atau musibah yang berpahala, atau mengampuni mayit yang dalam keluargamu. Ini kalau muslim. Bahkan berarti ini mentakziah orang kafir, mentakziah keluarga kafir boleh, selama kalimatnya pas, cocok. Nggak boleh misalnya ini keluarga kafir, Nasrani, tetangga, antum datangi boleh, selama ketika itu tidak sedang dilakukan ritual-ritual syirik. Kalau cuman biasa aja, enggak masalah. Atau ritual bid'ah. Kalau pas lagi mereka berkabung, ada terjadi niyahah. Niyahah itu biasanya orang-orang Nasrani itu perempuannya apa? Ya bahkan itu menjadi bagian dari proses mereka gitu, biasanya gitu. Padahal itu terlaknat loh kayak gitu. Perempuannya kemudian nangis. Ini jahiliyah ini. Udah pernah kita ajarkan tentang haramnya itu, terlaknatnya hal tersebut, ya. Nah, kalau terjadi hal itu niyahah, kalau kita bisa mengubahnya alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa mengubahnya, jangan bareng-bareng, karena itu dalam kondisi mereka terlaknat itu semuanya. Tapi kalau dalam kondisi normal, ada yang mungkin menangis tapi tidak sampai meninggi suaranya. Kemudian tenang Bu, boleh kepada ibu-ibu yang memang sudah tua, tidak, insya Allah terhindar fitnah, Bu tenang, ya. Tapi kalimatnya jangan kalimat seolah-olah mayit ini muslim. Ibu tenang, walaupun kafir tapi insya Allah ini diampuni. Enggak Bu, enggak bakal, khalas, enggak bakal diampuni kalau dia kafir. Tenang, rib insya Allah. Rib apa rib?
rest in peace. Justru ini orang kafir mati, justru the beginning of the hell gitu apa? Ini bahasa nggak bakal ada restnya ini. Ketika orang kafir mati, ikhwan, naudzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal kufr wat tughyan. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran dan taghut. Orang ketika mati dalam keadaan kafir atau syirik akbar dan ini syirik akbar tegak atasnya hujjah, dia keluar dari Islam, maka itu adalah permulaan dari keabadian azab. Enggak ada istirahatnya sama sekali, wallah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka enggak bisa kita katakan tenang Bu, insyaallah tenang beliau di. Enggak ada. Seperti kadang belakangan ini beberapa orang muslim bermuka minyak kepada beberapa orang kafir. Kasus, mohon maaf kita nggak usah nyebutin ini, yang antum tahulah semua, bapak-bapak lebih tahu lah pastinya. Karena mungkin sebagian dari kita pernah berkecimpung lah dalam masalah politik dan semisalnya. Ya, yang sebulanan lebih ini sedang digembar-gemborkan di media. Dan itu kan orang-orang Nasrani semua, udah kelas. Nggak perlu antum bela A atau bela B. Cukup lihat hasilnya aja nanti gimana. Udah, mereka yang repot. Iya. Antum bela fulan yang dibunuh pun, ya kafir. Ya zahirnya kafir, kita nggak tahu apakah dia pas sebelum ditembak syahadat sepertinya sih itu terlalu husnuzon ya antum. Ya husnuzon sih husnuzon, tapi jangan sebegitu amat gitu loh. Nah, mati dalam keadaan kufur khalas. Mau dibela kayak mau dihukum qisas kayak mau diapain, mati dalam keadaan kafir itu orang. Antum mau ta'ziah gimana? Ada sebagian dari rekan-rekan muslim kemudian media, rekan-rekan media mengatakan fulan ini almarhum. Bukan almarhum, al-mal'un. Almarhum gimana? Almarhum itu kan maknanya adalah yang semoga dirahmati gitu loh. Enggak ada rahmat-rahmatnya. Enggak ada. Mati khalas dalam keadaan kafir khalas. Abadi khalas dalam azab, na'udzubillah min dzalik. Walaupun mati dalam keadaan terzalimi, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau si pembunuh ini, misal para pembunuhnya, anda nggak tahu yang mana yang benar. Kalau pembunuhnya masuk Islam, malah insya Allah kalau mati dalam keadaan muslim, insya Allah masuk surga pada waktunya. Maka yang penting sekarang tuh tersangka itu didakwah ke Islam aja itu, sebelum dihukum. Tapi kayaknya susah. Kita nggak ngomongin lebih lanjut, tapi maksudnya di sini ada ikhwan, ketika kita menta'ziah orang kafir, maka ta'ziahlah hanya untuk memotivasi keluarganya. Kalau bisa dakwahin akhlak lah minimal, gitu loh, akhlak Islam. Kita tetap peduli, tetapi jangan doakan kebaikan buat mayit karena nggak ada baik-baiknya matinya dia, khalas. Tapi boleh kita doakan semoga diberi ketabahan ya Bu ya, itu nggak apa-apa. Karena yang diberi ketabahan ini yang masih hidup. Ya, syukur-syukur kalau antum doakan semoga setelah kematian beliau ini semua keluarga dapat hidayah Islam misalnya. Nah, ini kayaknya nggak bisa nih kayaknya. Bisa nggak kira-kira cuma? Dan itu di keluarga besar ngomong kayak gitu lagi. Insya Allah cepat keluar dari pintu, ini cepat itu kalau gitu ya, diusir langsung ya. Ya, tapi semoga keluarga ibu diberikan ketabahan atas kematian bapak ini misalnya. Ya, semoga diberikan ganti yang lebih baik, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya semoga Allah maafkan kesalahan beliau selama hidup, nggak ada maaf buat beliau, khalas. Mati dalam keadaan musyrik kafir. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan yang sudah dibawa mati. Di syirik besar maksudnya. Enggak diampuni. Allah Maha Pengampun. Iya Maha Pengampun. Tapi untuk kekufuran dan kesyirikan seperti ini dibawa mati enggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi menta'ziah mayit, menta'ziah ahlul mayit itu boleh kepada orang yang kafir, tapi ini juga sebaiknya diniatkan dalam rangka dakwah. Diniatkan dalam rangka dakwah dan selamat tidak dalam proses kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran ketika kita mau menta'ziah. Dan juga tidak menimbulkan madarat yang lebih buruk. Tidak menimbulkan madarat yang lebih buruk. Contoh, ketika kita ke rumahnya orang kafir ini mau ta'ziah, kita khawatir di situ nanti, khawatirnya kita akan terbius dengan lagu-lagu kekufuran mereka, atau kita terikut dengan
niyahah atau ratapan mereka, maka dah masih banyak kok muslim yang lebih berhak untuk ditakziah. Dan begitu ya ikhwas sekalian. Ya. Jadi takziah di sini ya kata Syekh bin Baz, kalau misalnya dia muslim, maka dengan kalimat-kalimat yang kita harap Allah Ta'ala untuk mayit ini, kebaikan buat mayit ini, maka itu enggak masalah insyaallah. Ya. Dan juga yang lebih afdal adalah sebagaimana ta'ziahnya Rasulullah SAW. Ingat, ta'ziah itu tidak harus hadir di tempat. Ini yang harus di-mindsetkan. Bukan berarti kita pengen jadi anak durhaka atau bukan gitu, bukan. Bukan berarti kita tuh seolah jadi orang yang tidak peduli, bukan. Kepedulian itu tidak mesti hadir di tempat. Kadang-kadang hadir di tempat pun nggak begitu peduli kadang-kadang. Bahkan oportunis, jaga parkiran bayar ujung-ujungnya. Sebagaimana ini jumhur dari para Mr. Cepek ya atau Pak Ogah ya. Maka ini kita lihat kadang-kadang ta'ziah ini ada kesalahan-kesalahan. Di antaranya lafalnya, kemudian melazimkan harus hadir. Kalau misalnya nggak hadir, dia absen nggak hadir, berarti wah ini bahaya nih, tetangga yang nggak benar nih misalnya. Seolah-olah nggak dimaafkan, kadang-kadang gitu, ya. Padahal kan mungkin ada uzur, dan selagi pula memang tidak wajib hadir. Bagi yang mewajibkannya untuk hadir, ya, tapi mungkin memang kalau keluarga dekat mungkin selazimnya hadir ya, tapi tidak sampai hukum wajib. Lihat di sini, Rasulullah SAW ketika dapat musibah, anaknya, putrinya wafat. Astagfirullah. Ya, jadi yang wafat, ya putrinya yang wafat. Putrinya atau siapa? Putrinya Fatimah atau siapa kalau salah? Kalau tidak salah putri Fatimah atau siapa? Anda tidak ingat lebih detail. Tolong nanti diingatkan kalau misalnya ada yang mungkin bisa ngecek. Tapi ketika itu dikhabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, entah apa putrinya Rasulullah atau cucunya, putrinya putri Rasulullah. Tolong diingatkan, tolong yang ingat mungkin. Seperti seingat anak putrinya putri Rasulullah SAW. Entah putri Fatimah atau ya putri Fatimah sepertinya. Datang satu khabar dari seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya cucumu, ya putrimu mungkin, itu telah wafat. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepadanya, inna lillahi ma akhadha, ya, walahu ma a'ta, wa kullun indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib, atau faltasbir wal tahtasib. Kata Nabi SAW, ini penting sih. Ini Nabi SAW beliau dikabari, ya Rasulullah, cucu engkau wafat. Kalau kita gimana Pak? Cucu wafat, langsung memang perlu repot, memang perlu apa? Sediakan ini itu ya, kita bantu ya insyaallah. Tapi ingat, itu tidak wajib selama sudah ada yang mengurus gitu loh. Enggak harus semua harus keluarga datang, kalau enggak datang durhaka, enggak mesti gitu. Ya. Memang itu uruf kita, tetapi enggak mesti gitu seharusnya. Jangan sampai dikatakan ini durhaka, dia lepas dari keluarga kita gara-gara hal ini, enggak. Nabi SAW ketika dikabarkan seperti itu, beliau nggak langsung mencak-mencak, nggak langsung marah-marah, nggak langsung nangis berderai air mata dan angkat suara, ya. Beliau seorang laki-laki, seorang Rasul. Sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu milik Allah. Sebenarnya kalau kita dengan kalimat ini saja udah cukup sebagai syifa dan obat untuk kalbu seseorang yang dirundung sedih karena kehilangan yang dicintai. Kita kehilangan sosok yang kita cintai. Kita kehilangan barang yang kita cintai. Sebenarnya sosok tersebut siapa menciptanya? Allah. Barang tersebut siapa yang mengadakannya? Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu milik Allah. Ya mungkin kita sedih, wajar, manusiawi. Berlinang air mata. Rasulullah juga pernah kehilangan putranya, wafat putranya, dan beliau mengeluarkan air mata. Dan Abdurrahman bin Auf bertanya, Rasulullah mahadha, ya Rasulullah apa ini? Kok nangis? Gitu. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa saya kok cuma nangis ini nggak masalah, ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada kalbu seorang muslim atau manusia.
Gak masalah kalau itu gak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika kematian atau kehilangan ini menjadikan seseorang itu seperti langsung konslet, langsung kemudian beratap dan seolah-olah hidupnya berakhir, seolah-olah dia itu tidak pantas mendapatkan kematian ini, seolah dan seterusnya dari hal-hal yang menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah bahwa segala kehilangan itu adalah ada pengambilnya, itu Allah Azza wa Jalla, dan itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Bahkan diri kita sendiri ketika diambil nyawanya, kita milik Allah gitu loh. Ketika Allah lah pemiliknya, Allah lah yang berhak menentukan kapan dia akan mengambilnya. Begitu jemaah. Inna lillahi ma akhadha. Katakan kepada dia, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Dan milik Allah adalah apa yang Allah beri, yang Allah kasih milik Allah, yang Allah ambil cabut milik Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita pikir begitu. Dan itu prinsipnya sama dengan ketika kita mendengar kabar musibah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kebanyakan kalau kita dengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali kan? 3 kali ya Pak biasanya. Duk gitu kan. Tiba-tiba bukan waktu azan, bukan waktu qomat, tiba-tiba ada suara gitu di masjid, langsung ibu-ibu satu RT itu langsung denger. Inna lillahi, nadanya sama tuh. Satu Indonesia nadanya kayak gitu tuh cuma. Sepertinya ya. Minimal Jabodetabek kayak gitu semua. Wa inna ilaihi raji'un. Sekali. Sampai berapa kali? 3 kali. Ini bukan karena keyakinan tertentu, 3 kali karena supaya yang mau dengerin cepetan, jangan sampai kelewatan ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita dengerin itu, kemudian kita maknai itu kalimat, kita akan lebih khawatir diri kita dibandingkan kepada siapa yang sedang wafat ini. Kebanyakan orang kan lebih pengen dengar siapa. Terutama ummahat tuh, emak-emak tuh. Siapa mati. Gitu. Giliran azan aja enggak ada dengerin. Giliran kayak gini, diam. Diam dulu. Ya. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan pada pukul sekian di rumah sakit sekian dan seterusnya. Diulang lagi sampai benar siapa. Oh itu yang itu pan meninggal, langsung diomongin. Seolah-olah dia nggak bakal meninggal gitu loh. Langsung iya sih lagi sakit, kemudian ngomongin orang. Dia lagi sakit tuh emang kesian sih ini ngomongin seolah-olah dia bukan the next one. Orang yang akan nanti juga akan mati sepertinya. Iya. The next target tuh dia sebenarnya. The next target tuh kita sebenarnya jemaah sekalian. Ketika kita mendengar kayak gini, the next target itu kita. Suatu saat kita juga akan dibeginikan kabar kematian suatu saat. Ya. Maka kata Nabi seperti itu, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil dan milik Allah pula apa yang dia beri. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu apapun itu di sisi Allah itu ada ajal yang telah ditentukannya. Segala sesuatu walaupun barang benda ajal, ada ajalnya, ada akhirannya. Fal tasbir, maka hendaklah dia, tasbir sini untuk muannats, hendaklah dia, yaitu Fatimah sepertinya, putrinya ya. Iya, putrinya berarti ini ya. Kan yang wafat putrinya. Hendaklah putrinya ini, hendak putriku yaitu dia, sampaikan kepadanya hendaklah dia sabar, wajib sabar, wal tahtasib, dan carilah pahala. Tuh lihat. Inilah ta'ziyah seperti ini, formatnya jemaah. Jadi ta'ziyah itu bukan kita mengumbar dunia, ya, melainkan kita memberikan kalimat-kalimat kepada ahlul mayyit, kalimat yang mengingatkan mereka kepada Allah dan kebaikan Allah, ya, dan juga mengingatkan kepada mereka agar sabar, dan juga mengingatkan kepada mereka bahwa ini adalah konteks seperti ini bisa dijadikan ajang untuk mendulang pahala. Bukan ajang semata-mata kehilangan belaka. Karena kehilangan itu niscaya, sementara pahala itu harus ikhtiar kita. Ikhtiar cari pahala. Makanya kata Nabi, fal tasbir, sabar, wal tahtasib, dan cari pahala, ihtisab.
cari pahala dengan ini. Sementara kalau yang terjadi apa? Yang terjadi di kita tuh maktam, ngumpul-ngumpul belaka dan merepotkan ahli mayit. Mana kok nggak ada minuman? Mana fitnya apa? Aku ini nggak ada. Sedialah aku. Kenapa nggak hadirin aja yang membawakan gitu loh. Siapa tahu ini ahli mayit mereka nggak sempat makan karena ngurusin mayit atau dari rumah sakit dan hal-hal lainnya. Ini yang harus betul-betul ralat sebenarnya dari kita. Maka dikatakan di sini di antara kemunkaran dalam masa ta'ziyah adalah yaitu ittikhadhu makanin litta'ziyah wal ijtima'u lil azai fih wa hasrul azai fih. Nah ini nih, perhatikan baik-baik. Di antara kesalahan yang paling laris, kesalahan ini menjadikan tempat tertentu untuk ta'ziyah, berkumpul di tempat tersebut untuk ta'ziyah, dan hasr yaitu mengisolasi atau membatasi ta'ziyah itu adalah kayak gitu. Ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Bahkan sampai sebagian, ini banyak, bahkan sebagian dari kiai, dari ustadz-ustadz itu tetap pakai seperti ini jemaah. Maka inilah yang dikenal oleh kita seolah-olah ini adalah ta'ziyah yang syar'iyah, yang kalau kita nggak melakukannya maka kita itu nggak peduli sama mayit, nggak peduli sama keluarga mayit. Ya. Padahal kenyataannya kan kalau misalnya kita ngumpul, misalnya ittikhadhu makan li ta'ziyah, kita menjadikan tempat ini untuk ta'ziyah. Rumah mayit, rumah duka bahasa kita, rumah duka, thayyib, rumah duka. Atau khaymah tertentu, tenda tertentu. Atau masjid tertentu. Ini tempat ta'ziyah di sini. Ta'ziyah di sini bisa ketika prosesi mayit dimandikan atau apa di situ, kemudian pada ngumpul di rumahnya. Ya. Ngumpul dengan sengaja dan dengan alasan ta'ziyah. Dan biasanya di kita banyak kursi-kursi kemudian disediakan buat seorang yang mau ta'ziyah ngumpul. Kalau mereka memang mau membantu prosesi, tafadhal. Ya, tetapi kalau mereka sekedar ngumpul-ngumpul dengan nama ta'ziyah, maka ini ta'ziyah. Sekarang kita tanya ikhwan, kita tanya, ngumpul-ngumpul seperti itu, satu rumah misalnya dengan kursi banyak ya, sewa kursi sama ART dan seterusnya. Nah, sewa lagi tuh, harus sewa lagi tuh. Sewa tenda, bikin tenda, orang pada ngumpul kemudian. Itu kan yang kita lakukan kan selama ini, bukan kayak begitu? Umumnya kayak gitu. Baik. Siapkah kita untuk menerima bagaimana ta'ziyah benar? Kalau belum siap nggak bisa belajar kita. Kalau belum siap menerima kenyataan syariat yang mungkin pahit karena berseberangan dengan kebiasaan kita nggak belajar berarti. Kita cuma mau ikut tradisi aja. Nah kemudian kalau kita lihat orang-orang yang ngumpul kayak gitu, simak perbincangan mereka. Apakah mereka ngomong tentang kematian, tentang dahsyatnya kematian, tentang keagamaan? Enggak. Iya enggak. Mungkin ngomongin Ferdi Sambo lagi, tetap aja ngomongin kayak gitu ya. Oh jadi ngomongin kayak gitu lagi, politik, pembubaran ormas ini munkar, yang kini nggak bener ini. Bahkan sampai ada yang ketawa sambil ngopi ngerokok. Ini ngewarung, ya apa namanya? Warkop. Ini warkop jadinya. Nggak bener gitu loh. Ini munkar beneran, munkar Pak. Jangan kira ini kan tradisi udah biasa buruk gitu loh. Biasa menyimpang. Iya Pak, itu bukan ta'ziyah sebenarnya. Walaupun dinamakan ta'ziyah oleh orang kita. Ya, taib, kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah taala. Dikatakan oleh Syekh Masyhur kemudian rahimahullah, wa yulhaqu bihi wad'u midhallatin fil maqabir biqasdi ay yajtami'a fihi ahlul mayyit liyatalaqaw al-'aza aw liyukhaffifa 'anhum wahja asy-syams. Di antara hal yang juga kemungkaran dan kesalahan yaitu menancapkan atau memasang payung atau semacam kanopi dan semisalnya ya, tenda dan semisalnya di area-area pemakaman atau kuburannya dengan maksud supaya ahlul mayyit berkumpul di situ agar mereka bertakziah atau semisalnya, atau diberikan takziah pada mereka supaya
ringan juga pancaran sinar matahari untuk mereka. Yang seperti ini juga tidak benar. Iya, tidak benar yang seperti ini. Karena terjadi payung, tenda di area pemakaman mayit itu dikubur supaya orang-orang yang bertakziah nggak kepanasan. Nggak perlu seperti ini, nggak ada seperti ini. Ini hal-hal yang muhdatsah. Dikatakan oleh Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Majah. Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyahah. Kami menganggap berkumpul, kami yaitu kami di sini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bukan Indonesia, bukan orang Indonesia. Para sahabat Nabi menganggap berkumpul ke keluarga mayit, ahli mayit. Berkumpul maksudnya orang umum, orang luar. Ya, orang yang bukan kerabat dekat, orang jauh. Berkumpul ke ahli mayit, keluarga dekat mayit, berkumpul ke situ. Dan sani'at at-ta'am, penyediaan makanan setelah penguburan, itu semua termasuk dikategorikan oleh para sahabat sebagai niyahah, sebagai meratap. Berarti ratapan itu bukan khusus untuk perempuan saja yang melakukannya. Bisa saja laki-laki, tapi bukan dengan cara menangis, melainkan dengan cara apa? Ngumpul-ngumpul di rumah ahli mayit ini dan makan-makan di situ setelah penguburannya terutama. Itu seperti itu jemaah sekalian. Mungkin memang nggak sampai, mungkin di tradisi ini nggak sampai meratap secara tangisan, nggak mungkin. Tapi secara surah dan gambaran, ini bagi para sahabat Nabi, dan mereka adalah orang yang paling ngerti tentang agama Allah. Mereka orang yang paling ngerti tentang takziah yang disyariatkan. Bagi mereka ini termasuk meratap, dan ini termasuk hal yang terlarang. Dalam meratap itu dilaknat. Ya, kita khawatirkan itu ya terjadi pada diri kita biasa ya, sebelum-sebelumnya ya. Maka yang terjadi di kenyataan adalah idzil waridu, yang terjadi kenyataan an yasna'a an-nasu at-ta'ama li ahli al-mayyit. Ya, manusia itu pada orang-orang pada membuat makanan untuk keluarga mayit. Kalau memang untuk keluarga mayit membuat makanan karena mereka mungkin sibuk dengan urusan mayit, kemudian tetangganya ngasih makanan supaya mereka kan udah sibuk dengan mayit, akhirnya dikasih makanan, oh ini enggak masalah. Ya, itu tidak masalah. Ya, fajtima'un nasi fi baitihim hatta yatakallafu li ajlihim at-ta'am qalbun lidzalik. Wa qad dzakara, adapun kalau ngumpul manusia, orang-orang ngumpul, orang non keluarga ngumpul di rumahnya, keluarga ini pada ngumpul bareng, kemudian terjadi takalluf, pembebanan demi ta'am, makanan, itu malah sebalik dari syariat gitu loh. Kebalikan syariat. Ya, wa qad dzakara katsirun minal fuqaha anna ad-diyafata li ajli al-mauti qalbun lil ma'qul. Banyak dari ahli fikih mereka menyebutkan menyatakan bahwasanya bertamu demi kematian seseorang, bertamu karena matinya seseorang itu adalah keterbalikan akal. Li'anna ad-diyafata haqquha an takuna lisurur la lil huzn. Karena bertamu itu pada asalnya adalah untuk hal-hal kegembiraan, bukan untuk hal-hal yang sedih. Bisa dipahami enggak jemaah sekalian? Bertamu beda loh dengan, jadi gini loh. Yang sahih sebenarnya adalah ta'ziah itu adalah bagi keluarga mungkin yang mungkin kerabat untuk ngurusin, atau emang orang luar yang memang mengurusin mayit. Ya, gitu loh. Orang yang memang di rumah itu adalah keluarga mungkin yang memang akan bertanggung jawab ke pengurusan mayit ya. Atau mungkin orang yang memang akan mengurus mayit dari panitia, kan mungkin di masjid-masjid kadang-kadang kan ada petugas janaiz gitu yang lebih kompeten gitu kan. Iya. Itu fadl, itu fadl, kumpul dalam rangka mengurus gitu loh. Bukan kumpul dalam rangka takziah. Adapun yang mau takziah, fadl orang yang lewat misalnya, fadl. Bahkan orang asing, nggak kenal, tapi tahu oh ini ada yang mati nih,
Dia lagi lewat depan rumahnya, takziah, sabar Pak, sabar. Kayak gitu, itu sebenarnya cukup kayak gitu. Nggak perlu sampai dibuat tenda, disediakan kemudian, ya kadang ada bendera kuning gitu kan namanya. Bendera kuning. Yang penting jangan ada beringinnya nanti jadi partai jadinya, bendera kuning ya. Bendera kuning. Apakah itu bendera kuning syar'i atau tidak? Tergantung. Kalau bendera kuning di sini dimaksudkan bahwasanya di sini ada mayit, ya, sehingga tolong nanti mungkin diproses mau pemakaman atau diproses keranda ke masjid. Jadi ketika lewat nanti tolong hati-hati jangan lewat sini gitu. Mungkin itu bisa ya. Tapi kalau bendera kuning di sini maksudnya adalah untuk menandakan ini ada mayit, nanti ada tahlilan, nanti ada ini, ada itu. Nah ini nggak boleh ini. Bendera hanya bendera ya, bendera hanya bendera wasilah. Tergantung bagaimana niat dan maksudnya ya. Niat dan maksudnya ya. Nah begitu. Begitu juga kok bendera kuning ketika konvoi, konvoi, kok nggak bagus banget namanya konvoi. Ya konvoi juga sih sebenarnya secara bahasa konvoi juga apa namanya? Pengiringan jenazah. Nggak baik nama konvoi, nggak baik ya seolah-olah konvoi apa. Pengiringan jenazah, tafadhol pakai bendera kuning ini sebagai apa? Bukan sebagai hal yang khurafat atau apa, bukan, tetapi penanda bahwa saya ini sedang membawa mayit. Itu sama seperti tulisan ambulans, tulisan ini nggak masalah. Sama, itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya, itu boleh misalnya pengiringan jenazah kan pakai motor kadang-kadang, sekarang kan jarang yang jalan doang gopong itu jarang. Sekarang rata-rata banyak yang pakai motor, mobil jenazah, sirine dan seterusnya. Itu enggak masalah, itu enggak masalah insyaallah. Itu wasilah saja. Untuk mempermudah jalan saja. Ya. Selama nggak ada kepercayaan tertentu. Ya, jadi di sini bertamu kan rata-rata bertamu orang sampai dia minta disediakan kopi. Ini tamu, bukan orang yang bertakziah. Ini tamu. Kemudian ahlul mayit menyediakan kue-kue. Ini pesta. Nggak benar seperti nggak benar Pak, benar. Tapi kemudian kan kita yang sulitnya adalah ini sudah menjadi tradisi yang kental, ya nggak Pak? Kalau kita nggak melakukannya, orang pada bingung, benar nggak kayak gitu Pak? Coba sekarang Pak, mohon maaf, kalau misalnya di antara keluarga kita ada yang mati, di antara orang dia bawa atap rumah kita, ada yang meninggal satu aja, tetangga pada doin-doin datang kan? Itu sebagai ungkapan kebaikan mereka untuk kita takziah, oke, takziah, oke lah, tetangga terdekat takziah itu nggak masalah, ya, yang jauh-jauh itu nggak harus lah, tapi kalau memang mau tafadhol. Ya, cuman asal jangan merepotkan. Tapi kemudian kita nggak nyediain air minum, nggak nyediain kopi, kue nggak ada, tumpeng apalagi nggak ada, nggak mikir kan? Yang ada ini sekeluarga ngurusin mayit, oke, ngurusin mayit. Orang pada datang, mereka terus pada duduk, tempat duduk di mana ya? Bingung nyari tempat duduk karena kita nggak nyewa kursi terbatas. Pada duduk kemudian di sekitar rumah kan, duduk di sekitar rumah. Pada nongkrong di sini situ. Yang muda-muda bapak-bapak kemudian pesan kopi di warkop. Dibawa tuh kopi hitam, udah kayak dibawa dari warkop ke rumah mayit. Dalam rangka takziah dibawa kayak kuli lagi ngebawa kopi hitam. Kenapa enggak sekalian ada bungkusan nasi warteg porsi kuli sekalian aja itu dibawa, kemudian jongkok nongkrong sama teman-temannya dalam rangka takziah, kemudian kretek filter. Gimana kabar lu hari ini? Baik, kerjaan gimana kerjaan? Enak, lu gimana kerjaan lu? Enak, kerja di mana lu? Perasaan lu udah ngomong apa coba nih orang ngapain gitu loh. Ini di apa? Di rumah duka gitu loh. Lihat. Bagi urf kita ini bukan kemunkaran. Ini kebaktian, ini baik, ini orang tetangga pengen mensupport. Ini enggak mensupport dalam syariat. Ini bukan takziah. Ini masuk ke dalam nanti ijtima dan maktam yang insya Allah akan kita lanjut pada bulan depan insya Allah. Masih di masalah takziah ya. Jadi kita akan sedikit berpanjang tentang masalah ini karena memang
Ini pengingkarannya jarang. Ketika kita ingkari hal kayak gini, kita tuh dianggap macam-macam. Padahal kalau nanti suatu saat, nanti pada bulan depan, kita sebutkan nas dari para sahabat dan para ulama madhab, itu mungkin terkaget-kaget. Ternyata yang selama ini diamalkan, itu nggak ada ulama yang merekomendasikannya gitu loh. Terus kita ikut siapa? Ikut tradisi. Ya begitu jemaah sekalian. Karena ini waktunya sudah jam segini, ya kita tutup sampai sekarang, sampai ini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.